he know they were coming? What? The Germans at the bar, how did he know they were coming? Saw him from his window, I guess. Not afraid of any Germans. We've gotten pretty good at spotting them. Invasi Nazi Jerman ke Eropa mulai menemukan titik buntu setelah Amerika Serikat ikut terjun ke medan perang. Melalui serangkaian kampanye pengumuman strategis, wilayah industri Jerman pun perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Pada bulan Agustus 1944, pihak sekutu kembali melakukan misi pengeboman. Tapi pada saat itu ada sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika yang jatuh karena terkena tembakan. Di dalam pesawat itu ada seorang petugas pembantu yang bernama William yang sedang tertunduk ketakutan. Dia ini memang agak pengecut karena dia hanyalah seorang sukarelawan. Sang pilot berusaha mengendalikan pesawat yang telah kehilangan mesin sebelah kiri sampai akhirnya terpaksa harus mendarat darurat di tengah ladang milik warga. Akibat kejadian itu, 2 penembak mesin tewas, dan sisanya terdampar di lokasi yang tidak diketahui. Lalu, kapten menyuruh William memeriksa sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. Namun yang William temukan adalah para penghuni rumah yang sudah tidak bernyawa dengan banyak luka tembak. Selang beberapa menit, William melihat sekelompok pasukan Nazi yang sedang mengarah ke tempat dia bersembunyi. William pun sangat ketakutan dan hanya bisa berdoa pada saat pasukan Nazi menembaki tempat persembunyiannya. Setelah itu, pasukan Nazi mendatangi bangkai pesawat itu. Komandan mereka yang bernama Kolonel Martin menyuruh prajurit Amerika untuk menyerah. How many of you are in there? Satu persatu tentara Amerika diinterogasi mengenai misi mereka, dan yang tidak menjawab akan langsung dibunuh. Here's your target, you piece of shit. I'm the pilot. Di tengah ketegangan itu, sang kapten berusaha melakukan serangan kejutan, tapi sayangnya dia malah kehabisan peluru. Sementara itu, William masih memantau dari rumah tempat dia bersembunyi dengan senapan jarak jauhnya, tanpa berani melepaskan tembakan. Tentara Nazi itu mengancam tentara yang tersisa untuk memberitahu rencana pengeboman sekutu berikutnya. Tapi karena tetap tidak mau mengatakan apa-apa, mereka pun akhirnya dibunuh. William shock melihat semua rekannya sudah dibunuh dengan sadis. Rasa takut dan marah pun menyelimuti hatinya. Dari sejak saat itu, dia bersumpah akan balas dendam. 10 tahun kemudian, William telah berevolusi menjadi orang yang sangat sadis dan tidak kenal ampun. Selama rentang waktu tersebut, dia telah banyak membunuh mantan Nazi untuk mencari Martin, yang diketahui telah kabur ke Amerika Selatan bersama ribuan tentara Nazi lainnya. Hari ini dia sedang berada di Argentina, menyiksa 2 orang mantan perwira Nazi yang mungkin kenal dengan Martin. Kedua tawanan itu sebelumnya bekerja di bagian administrasi militer Nazi Jerman. Tapi mereka sama sekali tidak tahu dengan siapa sebenarnya Martin yang dimaksud oleh William. Mendengar hal itu tanpa basa-basi, William langsung membunuh mereka karena tidak ada gunanya lagi. Setelah itu dia menguburkan jasad mereka di tengah ladang. Lalu dia memeriksa dokumen milik 2 orang tadi dan menemukan kartu nama sebuah bar mencurigakan. Dia pun langsung mendatangi bar itu, yang ternyata tempat itu menjadi tempat jual beli informasi ilegal, terutama bagi buronan yang sedang bersembunyi di Argentina. Tak lama kemudian, muncul sosok pria misterius yang baru saja membeli informasi. Pria ini buru-buru kabur ke mobilnya, membaca informasi tersebut dan membakarnya. Lalu dia mengeluarkan senjata apinya karena dia merasa sedang diintai dan tiba-tiba William menangkapnya.
Sesampainya di markas, pria yang diketahui bernama Vogel itu langsung diinterogasi tentang isi kertas tadi. Sambil ketakutan, Vogel mengaku sebagai pendeta dan kertas tadi ternyata isinya cuma nama pelacur yang pernah dia pakai. Tapi William tidak percaya dan yakin kalau Vogel ini mantan Nazi. Dia pun mengancam akan membunuhnya kalau masih berbohong. Akhirnya Vogel mengaku kalau dia adalah mantan fisikawan Hitler yang ditugaskan membuat bom atom. Lalu William bertanya mengenai di mana Martin berada. Dan ternyata Vogel kenal dengan si Martin. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar bunyi aneh dari lantai atas. Dan pada saat diperiksa, tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menodong William. Wanita ini adalah agen Mossad atau mata-mata Israel yang bernama Rosie. Tujuannya di sini adalah untuk mencari Vogel yang sudah didakwa oleh pemerintah Israel sebagai pelaku Holocaust. Karena masih butuh Vogel, William mencoba berbohong kalau pria di bar tadi bukanlah Vogel. Kemudian Vogel muncul dan ikut bersandiwara. Mau tidak mau Rosie harus mundur, karena dia sendiri belum yakin betul kalau pria ini adalah si Vogel. Setelah Rosie pergi, Vogel bercerita kalau dia akan bergabung dengan pemerintah Soviet untuk membuat bom atom. Dia harus pergi ke sebuah lapangan terbang di Bolivia. Dan kebetulan Martin juga berada di negara itu. Dia pun ingin membuat kesepakatan dengan William untuk mengawalnya sampai dia tiba di lokasi. Karena saat ini dia sedang diincar oleh para loyalis Nazi yang tidak suka dengan dia karena dia bergabung ke Soviet. William yang mendengar itu pun setuju, dan besoknya mereka langsung berangkat melalui jalur sungai Amazon. Sebelum ke Bolivia, mereka harus melewati negara Paraguay, dan malam itu mereka menginap di sebuah hotel. Pada saat sedang nongkrong di bar, William dikejutkan dengan Rosie yang tidak percaya dengan sandiwara William. Tidak lama kemudian, muncul 3 orang gangster yang merupakan mantan tentara Nazi. Mau tidak mau, mereka harus melawan para gangster itu yang terus mengajak mereka berbicara. Di sini William berpura-pura menjadi petani pisang asal Brazil yang sedang mencari distributor. Dia mengatakan kalau kebun pisangnya beberapa di tengah hutan Amazon dan harus diangkut menggunakan kereta yang jalurnya selalu dipenuhi bandit. Tapi setelah William pergi, salah satu gangster merasa janggal dengan cerita dari William. Karena dia tahu kalau di daerah itu belum ada jalur kereta api. Mereka pun langsung menyergap pasukannya William yang sedang berusaha kabur menggunakan mobil. Di dalam mobil itu, Rosie akhirnya tahu identitas asli dari Vogel. Tapi sebelum dia bisa menangkapnya, para gangster sudah lebih dahulu menyerang mereka. Setelah berhasil mengalahkan gangster, mobil mereka malah mogok dan terpaksa mereka menginap di sebuah gudang kosong sambil menunggu Vogel memperbaikinya. Pada saat mobilnya sudah selesai diperbaiki, Rosie langsung menodong mereka dan berencana menangkap Vogel. Tapi Vogel berkelit dan menawarkan orang yang lebih kejam darinya, yaitu Heinrich Himmler, tangan kanan Hitler yang merancang Holocaust di seluruh Eropa. Selama ini sekutu hanya mengetahui Himmler sudah tewas bunuh diri di depan pasukan Amerika. Tapi sebenarnya yang mati saat itu adalah orang lain. Sekarang Himmler bersembunyi di sebuah tempat rahasia di Bolivia yang bernama Condor. Di sana dia sedang membangun kembali kerajaan Nazi. Vogel juga mengeluarkan remote dan memberitahu kalau di dalam mobil itu sudah terpasang bom. Mau tidak mau Rosie menyerah karena terungkapnya sosok Himmler lebih penting untuk saat ini. William lalu meminta remote bomnya dan mengikat Rosie. Tapi sebelum pergi dia meninggalkan potongan kaca supaya Rosie bisa melepaskan diri. Setelah itu, Vogel menunjukkan sebuah pesawat di belakang gudang yang ternyata sudah dia persiapkan jauh-jauh hari. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat, sementara Rosie mengikuti mereka menggunakan mobil. Sesampainya di tempat pertemuan, Vogel memberitahu koordinat Condor kepada William, karena Martin juga ada di sana. Lalu dia pergi seorang diri dan menemui mata-mata Soviet. Tapi sayangnya, Vogel membohongi mata-mata Soviet dan malah menyuruh dia bunuh diri dengan meminum kopi sianida. Vogel yang selalu punya rencana cadangan langsung menawarkan kesepakatan untuk membuat bom atom. Dia berbicara dengan Himmler melalui telepon.
Dan penawarannya itu pun langsung disetujui. Setelah itu dia menangkap William. Dan si bos gangster mulai menginterogasinya. Si bos memasukkan sebuah peluru ke dalam pistol. Dan setiap kali dia tidak suka dengan jawaban William, dia akan menembak menggunakan pistolnya yang berisi 1 peluru dan 4 selongsong kosong. William sudah 3 kali hampir mati dan tinggal 2 kali lagi tembakan yang berisi peluru. Dan pada saat dia sudah pasrah, tiba-tiba Rossi muncul dengan senjata otomatisnya. William pun memberitahu lokasi kondor Senis kepada Rossi. Tapi realis Nazi lebih dahulu menodong mereka. Lalu secara mengejutkan, si mata-mata membunuh si bos dan loyalis Nazi. Rupanya si mata-mata juga punya dendam dengan Himmler. Oleh karena itu dia membantu Rossi dan William. Sementara itu di Kondor, Himmler sedang merasa senang karena arkeolognya baru saja menemukan tengkorak milik suku Arya di pegunungan Andes dan sekaligus membuktikan mitos Tiwanaku, yaitu sebuah situs kuno yang terhubung dengan kota Atlantis yang canggih. Dulu saat Atlantis hancur, ras mereka yang selamat mendirikan Tiwanaku di pegunungan Andes. Dengan kata lain, bangsa Atlantis adalah nenek moyang bangsa Jerman dari res area. Di tengah pertemuan, Martin tiba-tiba mengatakan kalau lokasi kondor sudah ketahuan. Rupanya si arkeolog pernah keceplosan pada saat dia sedang mabuk dan bercerita ke pilot pesawatnya tentang kondor. Lalu tanpa basa-basi arkeolog pun dibunuh. Condor's nest! Setelah itu Himmler hendak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tapi pergerakannya itu diketahui oleh Rossi. Sebelum mobilnya jalan, Rossi membunuh para pengawal dan membawa mereka kabur. Tapi pada saat di tengah jalan, dia malah berpapasan dengan Vogel dan pasukannya. Dia pun mencoba mengancam mereka dengan menyandera Himmler. Tapi karena Vogel tetap tidak mau memberikan lewat, dia pun terpaksa membunuh Himmler. Dan akhirnya Rossi pun juga dibunuh. Vogel, ich werde sehen. Sementara itu, William sudah menemukan Martin. Dia bertanya ke Martin, apa masih ingat dengan rekan-rekan mereka? Awalnya Martin tidak ingat, karena kejadian seperti itu sudah sering terjadi selama perang. Tapi setelah William menjelaskan lebih rinci, dia pun akhirnya mengingatnya. William memaksa Martin untuk membuat pengakuan bersalah. Tapi Martin malah mengatakan kalau dia sudah melakukan hal yang benar demi melindungi negaranya. Saat itu dia punya 2 pilihan, memberikan tentara Amerika pergi, tapi nantinya akan membahayakan negaranya, atau membunuh mereka semua supaya mengurangi ancaman untuk negaranya. Dan sebagai seorang prajurit, Martin pun memilih membunuh para tentara Amerika. Mendengar jawaban seperti itu, William pun tanpa ampun langsung membunuhnya. Setelah itu, William merampas senjata otomatis untuk melawan ratusan penjaga. Vogel akhirnya tiba pada saat pertempuran sudah selesai. Lalu dia mengatakan kalau Rossi sudah mati dan menyuruh William untuk menyerah. Apalagi peluru senjatanya juga sudah habis. Tapi tanpa diduga, William ternyata sudah membawa remote bom mobil tersebut. Dan akhirnya William berhasil mengalahkan mereka semua.